Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Cita Akmaliasari dengan Cesari Wulandari. Di video ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis kasus PT Alakasa Industrindo Tbk untuk mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Yang pertama yaitu pendahuluan berupa permasalahan dengan tujuannya. Permasalahan ini mencangkup beberapa pokok pertanyaan yang kami harus pecahkan. Yang pertama, bagaimanakah perlakuan dan metode akuntansi KAS yang diterapkan oleh PT Alakasa Industrindo Tbk? Yang kedua, bagaimanakah perlakuan dan metode akuntansi piutang yang diterapkan oleh PT Alakasa Industrindo Tbk? Yang ketiga, bagaimanakah perlakuan dan metode akuntansi persediaan yang diterapkan oleh PT Alakasa Industrindo Tbk? Yang keempat, bagaimanakah perlakuan dan metode akuntansi aktiva tetap yang diterapkan oleh PT Alakasa Industri Tbk? Dan yang terakhir, apakah pilihan mengenai perlakuan dan metode masing-masing akun tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan PT Alakasa Industrindo Tbk? Dan jelaskan pendapat saudara. Selanjutnya adalah tujuan. Jadi berdasarkan permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perlakuan dan metode akuntansi pada KAS, piutang, persediaan, dan aktiva tetap yang diterapkan oleh PT Alakasa Industrindo Tbk. Dan untuk mengetahui bagaimana perlakuan dan metode masing-masing akun tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan. Kemudian kita masuk ke bagian pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu perlakuan dan metode akuntansi KAS yang diterapkan oleh PT Alakasa Industrindo Tbk. KAS dan kas di bank tidak dijaminkan serta tidak dibatasi. Laporan arus KAS konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran KAS dan setara KAS yang diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus KAS adalah laporan keuangan yang menyajikan catatan tentang penerimaan dan pengeluaran KAS dalam suatu periode akuntansi tertentu. Laporan arus KAS dari PT Alakasa Industrindo Tbk ini menggunakan metode langsung. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali untuk laporan arus KAS konsolidasian dan menggunakan konsep biaya perolehan, kecuali untuk beberapa akun yang dinyatakan menggunakan dasar pengakuan lain, sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Pembahasan yang kedua atau yang ke-B adalah perlakuan dan metode akuntansi piutang yang diterapkan oleh PT Alakasa Industrindo Tbk. Piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan dalam kelompok ini diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR atau metode amortisasi yang digunakan dalam penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 50 atau nomor 55. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai maupun melalui proses amortisasi. Untuk piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, grup menentukan penurunan nilai berdasarkan biaya objektif secara individual atas penurunan nilai. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya berdasarkan tingkat EIR awal dari aset tersebut. Cadangan atas penurunan nilai piutang usaha dan piutang lain-lain, grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya. Resiko kredit, piutang usaha dan piutang lain dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Grup juga mengelola dan mengendalikan resiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah resiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau eksposur terkait dengan batasan-batasan tersebut, menerapkan sistem pembayaran dengan letters of credit atau pembayaran akan diterima setelah barang dan
berkas dokumen dikirimkan ke luar negeri atau kepada pemesan, serta melakukan secara sistematis penagihan piutang. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu perlakuan dan metode akuntansi persediaan yang diterapkan oleh PT Alakasa Industrindo Tbk. Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang, yaitu metode perhitungan harga pokok persediaan, di mana semua persediaan barang yang keluar untuk dijual dan diproduksi dibebani dengan harga pokok rata-rata tertimbang. Biaya perolehan barang jadi dan barang dalam proses terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, tenaga kerja langsung, biaya-biaya langsung lainnya, dan biaya overhead pabrik yang terkait dengan produksi. Penyisihan penurunan nilai persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan keadaan yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian, dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Selanjutnya, yang D, perlakuan dan metode akuntansi aktiva tetap yang diterapkan oleh PT Alakasa Industrindo Tbk. 1. Aset tetap kecuali tanah dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai jika ada. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai laba rugi pada saat terjadinya. 2. Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan atau HGB yang dikeluarkan ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun aset tetap dan tidak diamortisasi. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset tak terwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atau umur ekonomis tanah mana yang lebih pendek. 3. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sebagai umur manfaat aset tetap yang diestimasi sebagai berikut. Tahun atau years, bangunan dan prasarana 10-30, mesin dan peralatan 5-15, kendaraan 5, peralatan kantor 5-10. Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan. Lalu yang keempat, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang ditimbulkan dari penghentian pengakuan aset atau dihitung sebagai perbedaan antara jumlah bersih hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya. Yang kelima, pada setiap akhir tahun buku, nilai residu, umur manfaat, dan metode penyusutan ditelah dan jika sesuai dengan keadaan disesuaikan secara prospektif. Lalu yang keenam, aset dalam penyelesaian disajikan dalam aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan untuk aset dalam penyelesaian akan dipindah ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Yang ketujuh, penyusutan aset tetap. Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya atau metode garis lurus atau bisa juga disebut straight line method atau metode perhitungan aset tetap untuk menghasilkan beban penyusutan yang sama di setiap periode pembukuan selama masa aset tetap tersebut masih berjalan. Lalu yang apakah pilihan mengenai perlakuan dan metode masing-masing akun tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan PT Alakasa Industrindo Tbk? Jelaskan pendapat saudara. Menurut pendapat kami, kelompok kami, perlakuan dan metode masing-masing akun tersebut tentu saja akan dapat mempengaruhi kinerja keuangan PT Alakasa Industrindo Tbk. Kas dan piutang akan mempengaruhi kinerja keuangan karena merupakan bagian dari aktiva lancar. Metode yang digunakan perusahaan pada menghitung penyusutan aktiva tetap adalah metode garis lurus, yang mana metode ini adalah salah satu metode yang termasuk paling banyak diaplikasikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Metode garis lurus ini menganggap aktiva tetap akan memberikan kontribusi yang merata di sepanjang masa penggunaannya sehingga aset tetap akan mengalami tingkat penurunan fungsi yang sama. Kesimpulan, menurut kelompok kami, kesimpulan dari masalah-masalah tersebut adalah dapat kita ketahui bahwa setiap perusahaan tentunya dalam penerapan metode-metode akuntansi akan saling berbeda sesuai pada kebijakannya yang telah diambil oleh perusahaan masing-masing. Metode-metode yang telah diterapkan untuk dapat ditetapkan menjadi sebuah acuan perhitungan tentu saja akan mempengaruhi kinerja keuangan sesuai dengan metode-metode yang telah diterapkan. Oke, terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan atau kata yang kurang tepat,
Mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.